taraka 'alaiha min dabbah. Sekiranya setiap kali kalian berdosa lantas dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, maka enggak satu pun kalian yang tinggal di muka bumi saat ini. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman itu sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu pada hari akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini melanjutkan pembahasan nama Allah yang ke-36, yaitu Al-Khaliq. Arti harfiah dari Al-Khaliq adalah yang maha mengukur. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan dengan maha menciptakan. Karena mengukur dan menciptakan tidak bisa dipisahkan. Semua orang yang ingin menciptakan sesuatu selalu melakukan pengukuran-pengukuran terlebih dahulu secara cermat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga melakukan hal seperti itu. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menetapkan ukuran-ukuran. Setelah ukuran-ukuran ini ditetapkan oleh Allah secermat mungkin sehingga tidak terjadi kesalahan, barulah Allah menciptakan sesuai dengan ukuran-ukuran tersebut. Itu makna dasar dari Al-Khaliq. Jemaah sekalian yang saya hormati, tentu satu Asmaul Husna bisa saja maknanya mencakup beberapa Asmaul Husna seperti Al-Khaliq. Al-Khaliq satu nama dengan arti yang maha menciptakan. Tapi ketika Al-Khaliq berarti maha menciptakan, berarti Allah Al-Alim maha mengetahui. Karena tidak mungkin yang tidak mengetahui lalu menciptakan. Semua yang menciptakan pasti memiliki ilmu yang luar biasa, yang membuatnya tidak pernah keliru di dalam menciptakan segala-galanya. Lalu Al-Khaliq artinya Allah maha menciptakan, terkandung pula di dalam Asmaul Husna Al-Khabir yang maha teliti. Kita lihat bagaimana ciptaan Allah tidak ada yang keliru. Ya, tidak ada yang salah. Berarti Allah tidak sekedar alim, maha tahu di mana tidak terjadi kesalahan. Kemudian Allah pun Al-Khabir maha teliti sehingga tidak ada jalan untuk mengkritisi semua ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hari ini jemaah sekalian kita pada halaman 140 untuk terjemahan, ya. Penulis berkata, "Athnallahu ta'ala ala man yanzur fi makhluqatihi mutafakkiran biha." Allah Subhanahu wa taala menyanjung siapapun yang melihat ciptaannya dengan perenungan. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mau ciptaan-ciptaannya hanya ada di depan mata, hanya kita lihat dengan mata kepala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar setiap ciptaannya kita lihat dengan mata hati, dengan perenungan yang mendalam. Karena tujuan ciptaan-ciptaan ini dinampakkan di depan mata kepala kita agar setiap ciptaan Allah membuat kita mengakui betapa maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah betul-betul Al-Khaliq yang maha menciptakan penuh dengan keluar biasaan. Akan tetapi pengakuan jiwa manusia tentang Allah Al-Khaliq yang luar biasa hanya apabila setiap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dengan perenungan yang mendalam. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, ibadah tafakkur, melihat dan berfikir secara mendalam, ibadah yang tidak membutuhkan gerak seperti rukuk, sujud, tidak membutuhkan ucapan seperti zikir,
Tetapi ibadah tafakkur ini memiliki keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kapanpun Anda duduk, dimanapun Anda duduk, semua yang tersentuh oleh pandangan, jadikan sebagai objek untuk perenungan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari tafakkur. Yang pertama kata beliau, orang yang selalu merenungi ciptaan Allah, ataupun orang yang selalu merenungi kejadian-kejadian, buah yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim adalah yujaddidul iman wa yuziduhu. Bahwa orang yang selalu melakukan perenungan, berarti imannya selalu dalam keadaan terbaharui. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana aku memperbaharui iman? Karena iman kita ini setiap saat terkotori dengan dosa, sehingga dia mengalami kusam. Perlu untuk iman ini terus dan gak boleh henti untuk diperbaharui. Nah, di antara sesuatu yang bisa memperbaharui iman seseorang, bahkan bisa menambah keimanan itu adalah melakukan tafakkur. Apakah tafakkur terhadap objek-objek tertentu, ataukah tafakkur terhadap peristiwa-peristiwa tertentu? Ya, jemaah sekalian, lakukan tafakkur. Salah satu contoh misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, yang paling dekat dengan dirimu adalah dirimu sendiri. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di setiap jengkal bumi kalian akan menemukan kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Tapi kata Allah, tidak usahlah terlalu jauh melihat kekuasaan Allah. Lihat kekuasaan Allah dalam dirimu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyusun tulang belulang kita sehingga terbentuklah 360 persendian. Kemudian setiap tulang belulang dan anggota tubuh itu disatukan oleh Allah dengan urat-urat. Perhatikan bagaimana tubuh kita ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala diberikan beberapa pintu. Allah memberikan 2 pintu untuk melihat. Allah memberikan 2 pintu untuk mendengar. Allah memberikan 2 pintu untuk kita bisa mencium. Allah pun memberikan 2 pintu untuk kita membuang najis. Allah pun memberikan 2 pintu di dalam mulut kita. 1 pintu untuk makanan, 1 pintu untuk udara. Dan perhatikan keunikan setiap pintu-pintu tersebut. Jadi jamaah sekalian, untuk mengakui kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, Anda nggak perlu pergi ke lautan untuk melihat bagaimana Allah memisahkan antara lautan dengan lautan. Tetapi cukup dengan merenungi diri ini secara mendalam, kita akan melihat kekuasaan yang sangat luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian terdapat kekuasaan Allah. Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan mata kita ini jemaah sekalian, terdiri dari 7 lapis kornea dan terdiri pula dari 3 jenis cairan. Lalu mata ini dilapisi oleh Allah dengan kelopak mata yang bergerak dengan cepat sehingga tidak ada kemungkinan kotoran masuk ke dalam. Perhatikan lalat, Allah berikan mata bagi lalat dan tidak ada kelopak matanya. Sehingga perhatikan ketika lalat istirahat, yang dilakukan lalat adalah selalu membersihkan mata. Tetapi kita manusia ini, Allahu Akbar, Allah berikan kita mata dengan lapisan-lapisan kornea tadi, ada terdiri dari 7 lapisan kornea, lalu ada 3 jenis cairan di dalam mata. Kalau 1 lapisan kornea ini tidak ada, nggak mungkin seseorang bisa melihat. Atau lapisan-lapisan kornea ini tertukar, lagi-lagi manusia tidak bisa melihat. Allah menyusun lapisan-lapisan itu serapih mungkin sehingga Anda melihat dengan sangat baik. Lalu kemudian Allah ciptakan di sini kelopak mata yang bergerak dengan cepat.
Ya, bergerak dengan cepat. Bahkan kalau misalnya ada sesuatu yang jatuh, kelopak mata Anda akan cepat bergerak sehingga kotoran tidak masuk ke dalam. Dan apabila kotoran terlanjur masuk ke dalam mata, secara otomatis mata kita akan mengeluarkan cairan yang rasanya asin, karena cairan asin inilah yang mampu untuk melarutkan kotoran yang ada sehingga enggak membahayakan mata. Dan perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentangkan alis di atas mata. Enggak cuma membuat mata kita menjadi indah, tapi juga untuk menghalangi keringat dan cairan menetes ke mata sehingga kita terganggu untuk melihat. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah kedua mata kita. Apakah Anda tahu, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa di setiap satu mata terdiri dari 24 urat yang menggerakkannya? Ini 24 urat di dalam yang menggerakkan mata tersebut. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat kekuasaan Allah dalam diri kalian, di mata kalian, di telinga kalian, di wajah, di mulut, dan selanjutnya? Baik, jadi hasil dan buah tafakkur yang pertama adalah yujaddidul iman. Tafakkur ini memperbaharui iman seseorang. Wa yuziduhu, bahkan tafakkur itu membuat keimanan semakin tinggi, semakin mantap, semakin kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara buah dari tafakkur, idrakul hikmah, bahwa kita semakin menemukan hikmah, bahwa Allah menciptakan rumput ini, setelah kita tafakkur ternyata tujuannya rumput ini khasiatnya A. Lalu Allah ciptakan buah ini, setelah kita lakukan tafakkur ternyata khasiatnya adalah B. Semua ciptaan-ciptaan Allah syarat dengan hikmah. Namun sebelum kita bertafakkur, hikmah ini tidak akan nampak. Hikmah ini akan menjadi satu misteri yang kita enggak ketahui. Padahal apabila kita menyadari, mengakui dan melihat hikmah tersebut, kita akan semakin mengakui betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq, Maha menciptakan. Dan tentu jemaah sekalian, di antara buah dari tafakkur adalah ta'zimullah. Seseorang semakin kagum dengan Allah Azza wa Jalla. Betapa kita kagum dengan orang luar negeri yang menciptakan pesawat. Kita kagum dengan mereka yang mampu menciptakan drone misalnya. Betapa kita kagum mereka menciptakan handphone misalnya. Ya, kita kagum karena kita melihat kemampuan mereka dengan ketidakmampuan kita. Mereka mampu, saya tidak mampu. Saya lihat kemampuan mereka dengan ketidakmampuan saya, maka saya kagum. Nah, sudah seharusnya kagum ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jalankan ibadah tafakkur terhadap setiap objek, bahkan terhadap setiap peristiwa, agar rasa kagum kepada Allah semakin naik, rasa kagum kepada Allah semakin besar. Lalu kemudian di antara buah dari tafakkur adalah mahabbatullah. Seorang semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah, tafakkurlah tentang rezeki Anda. Ya, bagaimana Anda dulu tinggal di desa yang sangat jauh. Allah menggerakkan hati untuk datang ke ibu kota ini, mengadu nasib, berjuang, bersekolah. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengalirkan rezeki itu. Ya, maka kalau kita berpikir tentang rezeki, tentang perubahan nasib kita dari tahun ke tahun, kita nggak bisa melukiskan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. 30 tahun lalu Anda tinggal di mana jemaah sekalian? Boleh jadi 30 tahun lalu Anda tinggal di kontrakan. Kontrakan yang sangat sederhana sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla membuat perubahan di dalam nasib hidup. Perlahan-lahan hidup Anda maju, perubahan terjadi, kondisi hidup semakin baik.
Jadi lakukanlah tafakur terhadap perjalanan hidup. Bagaimana Allah menggerakkan hidup Anda dari satu tahun ke tahun berikutnya, dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Apabila Anda merenungkan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur kehidupan Anda sedemikian rupa, Anda akan mencintai Allah akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tentu di antara buah dari tafakkur, merenungi dan berpikir tentang ciptaan Allah, baik ciptaan Allah berupa benda-benda, objek-objek, ataupun ciptaan Allah berupa peristiwa-peristiwa. Buah berikutnya adalah al-khaufu minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dengan segala yang ada, Allah yang memberikannya untuk kita. Saya punya anak, Allah yang memberikan. Saya punya rumah, Allah yang memberikan. Saya punya kesehatan, adalah karunia dari Allah. Uang saya ada, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, kalau sampai saya mempermainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya permainkan perintah Allah, saya permainkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah Anda takut Allah membuat perhitungan dalam rezeki-rezeki Anda? Anda permainkan larangan Allah misalnya, lalu kemudian Allah hentikan rezeki. Apa jadinya? Anda permainkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kesehatan Anda. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halim. Al-Halim dalam arti kata, Allah tidak pernah tergesa-gesa menghukum orang yang berdosa. Allah lihat dosa kita, Allah dengar segala ucapan kita. Namun Allah tidak pernah tergesa-gesa untuk menghukum. Kenapa demikian? Saya tergesa-gesa menghukum orang yang bersalah karena saya berbahaya oleh kesalahan orang lain. Saya dirugikan oleh kesalahan orang lain. Allah Azza wa Jalla tidak pernah dirugikan oleh kesalahan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pernah terbahayakan oleh dosa siapapun. Sejahat apa Fir'aun, sejahat apa Namrud, sama sekali tidak membahayakan Allah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala enggak pernah tergesa-gesa untuk menghukum seseorang. Tapi saya sebagai presiden misalnya, saya sebagai pimpinan misalnya, begitu ada orang yang salah, saya akan berbahaya oleh kesalahan tersebut. Sehingga saya sering gelap mata, hilang kesadaran, hilang akal sehat. Sehingga saya tergesa-gesa melakukan sanksi. Kenapa saya tergesa-gesa? Karena kesalahan orang membahayakan saya. Tapi Allah Azza wa Jalla, tidak pernah ada bahaya yang bisa menyentuh Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah tidak melihat kita dengan halim, Al-Halim artinya maha menunda hukuman, niscaya kita udah nggak ada lagi di atas dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Sekiranya setiap kali kalian berdosa lantas dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, maka enggak satupun kalian yang tinggal di muka bumi saat ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hukuman itu sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu pada hari akhirat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi merenungi nikmat Allah, merenungi perhatian Allah terhadap Anda, merenungi kelembutan Allah di setiap kejahatan Anda, merenungi bagaimana Allah merahasiakan kejahatan Anda padahal Allah tahu semuanya. Banyak kejahatan yang tersimpan dalam rahasia Anda, Allah tahu semuanya. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi itu sehingga enggak terbongkar. Bayangkan kalau kejahatan Anda terbongkar, istri minta cerai, anak-anak muak melihat kita sebagai ayahnya, saudara-saudara jijik dengan kita, hidup yang lapang terasa sangat sempit. Tapi tidak demikian. Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat segala kejahatan bertumpuk-tumpuk dalam rahasia Anda, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi itu. Jadi jangan cuma tafakkur dan perenungan itu diarahkan untuk uang yang ada di rekening.
untuk rumah yang kita tinggali, untuk kesehatan yang menjadi kendaraan hidup kita. Tapi cobalah melihat lebih jauh dari itu dengan kacamata tafakkur. Tafakkurlah bagaimana Allah memperhatikan Anda. Semua orang kesulitan dalam suasana corona, Allah berikan Anda perhatian sehingga Anda tidak mengalami kesulitan seperti kesulitan orang lain. Perhatikan bagaimana Allah melindungi Anda. Mereka terserang, terjangkit, terpapar oleh virus corona dan Anda tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, perhatian Allah terhadap kita, kelembutan Allah terhadap kita, subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu, lakukanlah tafakkur. Setiap apa yang Anda lihat pada diri orang lain, berfikirlah tentang diri Anda. Misalnya, Anda lihat ini bicara kasar, Anda lihat ini bicara saling buka-buka aib. Anda usah terlalu sibuk melihat mereka sebetulnya, tapi lihatlah Anda. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga lidah Anda enggak berucap seperti mereka. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kehormatan Anda sehingga Anda enggak sibuk dengan kehinaan yang sedang terjadi itu. Jadi Allah perlihatkan di depan mata kita sejumlah keburukan agar kita menyadari kebaikan besar dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Dan mereka berfikir dan merenungi penciptaan 7 lapis langit dan penciptaan bumi. Poin berikutnya, hatha subhanahu 'ala an-nadhri wal i'tibari bi makhluqatihi la mujarrad istimalihi wat tamattu' biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi agar segala nikmat yang Allah berikan enggak cuma kita manfaatkan, tetapi juga menjadi iktibar dan pelajaran. Dalam ayat ini, ayat 17 surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak berfikir tentang onta? Bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Allah Tabaraka wa Ta'ala enggak mau hubungan kita dengan onta hanya hubungan makan dan kendaraan. Saya lapar sembelih onta supaya saya makan dan kenyang. Saya pergi butuh perjalanan jauh, saya butuh onta. Jadi Allah tidak mau hubungan kita dengan nikmat hanya sekedar menikmati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar setiap nikmat menjadi iktibar. Inilah onta, kata Allah, tunggangan kendaraan untuk kalian bepergian, makanan untuk kalian dalam kelaparan, tapi berfikirlah bagaimana Allah menciptakan onta itu. Bagaimana Allah memberikan keunikan-keunikan yang menunjukkan kekuasaan Allah di dalam seekor onta. Antara lain kata ulama-ulama, perhatikan bagaimana onta yang sangat besar itu ditundukkan oleh Allah agar mudah bagi manusia. Satu kali onta nginjak kita, mati kita. Betapa besar tubuh onta itu, betapa besar tubuh kerbau itu. Tapi tidak demikian. Sejumlah binatang-binatang besar dengan kekuatan besar ditundukkan oleh Allah agar menjadi kemudahan bagi kita, agar menjadi fasilitas bagi kita. Ya, kerbau misalnya, sapi misalnya, sekali seruduk mati kita. Tapi tidak, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjinakkan sejumlah binatang-binatang agar menjadi fasilitas bagi kita. Maka Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Apakah kalian tidak berfikir tentang onta? Bagaimana dia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhatikan binatang-binatang itu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla dari binatang-binatang ini kemudian kita bisa makan dengan dagingnya.
Dan kita bisa minum dari susunya. Bahkan untuk perjalanan-perjalanan kita membutuhkan binatang ini untuk kendaraan. Jemaah sekalian, berikutnya at-tafakkuru fi khalqillahi lil kaun yaquduka lit-tafakkuru fi khalqil insan alladhi lan tu'ayyirahu biqubhi khilqatihi aw ba'daha. Ketika engkau terpesona dengan keajaiban seluruh ciptaan-ciptaan Allah pada alam, lalu kemudian kita melihat diri kita secara mendalam, melihat mata kita, merenungi tentang mulut kita, tentang hidung kita, tentang tangan kita, dan yang lebih luar biasa lagi adalah tentang pikiran dan otak kita. Kalau kata beliau, kita melihat setiap ciptaan Allah dalam tubuh kita, kita akan sampai kepada firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallah, maha agung Allah. Maha agung Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jadi ketika Allah menceritakan tentang manusia, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhama, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah Allah menceritakan panjang lebar penciptaan manusia, mulai dari setetes air hina sampai kemudian lahir menjadi makhluk yang sangat indah. Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah perjalanan penciptaan berawal dari setetes air yang sangat hina, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang belulang dibungkus oleh Allah dengan penuh kekuasaan, maka muncullah ciptaan dengan bentuk yang sangat indah. Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha agung Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta tidak mungkin menciptakan yang murahan, tidak. Sebaik-baik pencipta enggak ada kekurangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini penulis berkata, fal qabihul haqiqi huwa syarrul kaminu dakhila ba'dil khalqi. Maka buruk yang sesungguhnya bukanlah buruk rupa. Karena rupa kita, penampilan kita, wajah kita, rekomendasi mengatakan wajah kalian wajah terbaik, tubuh kalian tubuh terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tubuh kalian, wajah kalian, perawakan kalian adalah tubuh terbaik. Oleh sebab itu penulis mengatakan buruk yang sesungguhnya bukan buruk rupa, tetapi keburukan yang terdapat di balik fisik tersebut, yaitu keburukan yang terdapat dalam hati manusia. Makanya banyak orang-orang dengan penampilan yang sesungguhnya sangat menarik, dengan wajah yang sesungguhnya indah, tapi keindahan dan penampilan yang menarik itu luntur disebabkan karena perilaku yang sangat buruk. Dan jemaah sekalian, kalau Anda ingin cakap, Anda ingin indah dengan tubuh Anda, semakin hari indah Anda akan semakin hilang. Karena usia tua akan menghanyutkan indah itu. Kekuatan Anda akan termakan usia sehingga perlahan-lahan Anda menjadi lemah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwati wa syaibah, yakhluqullahu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan kalian dari lemah, kemudian menjadi kuat, lalu nanti kalian akan lemah dan beruban. Sebagian ulama mengatakan Allah nampakkan di depan mata manusia bulan, menjadi pemandangan terindah di malam hari adalah bulan. Sayang manusia hanya melihat bulan dengan pandangan mata. Padahal kalau manusia melihat pemandangan terindah malam, yaitu bulan, dengan pandangan hati, dengan melihat bulan dia akan menyadari tentang perjalanan dirinya. Bulan datang dengan bentuk yang lemah, bentuk sabit, kemudian menjadi purnama, kemudian menjadi sabit, dan akhirnya tenggelam.
Allah memperlihatkan inilah hidup kalian. Ja'alakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Allah menciptakan kalian awalnya lemah, kemudian kuat, kemudian akan kembali menjadi lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang diberikan usia panjang akan dikembalikan kepada keadaan lemah. Jadi jamaah sekalian, kalau Anda ingin menarik, Anda ingin keindahan dengan menonjolkan tubuh dan lahiriah Anda, perlahan-lahan Anda akan semakin kehilangan daya tarik. Karena wajah ganteng Anda perlahan-lahan akan luntur. Kekuatan Anda perlahan-lahan akan menjadi kelemahan. Tapi ada satu keindahan yang justru setiap hari bisa menjadi tambah indah, yaitu keindahan di dalam hati. Keindahan berupa perilaku, keindahan berupa akhlak. Ya, maka indah yang sesungguhnya adalah indah akhlak dan iman, bukan indah tubuh. Mimma nastajiru bi kalimatillah minhu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi keburukan yang sesungguhnya kata beliau bukan keburukan dalam tubuh manusia, tapi keburukan yang ada di dalam tubuh itu, yaitu keburukan yang ada di dalam hati. Maka Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada dalam tubuh manusia. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan dengki. Wa fi sunnah, dan di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang menginap di satu tempat, nginap di hotel, nginap di villa, lalu kemudian ia mengatakan, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia tidak akan tersentuh bahaya apapun sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Jadi nanti Anda mau ke hotel, oh ini jangan-jangan pasien corona di sini semalam. Anda pergi ke hotel, oh ini jangan-jangan yang nginap di villa ini adalah orang yang kena corona, ini jangan-jangan. Kalau Anda hidup dengan praduga-praduga, Anda akan tersiksa dalam hidup ini jamaah sekalian. Ya, praduga-praduga, nanti terjangkit, nanti tertular, nanti terpapar. Anda yang selalu berpikir seperti itu akan tersiksa. Maka ketika Anda menginap di hotel, di villa, atau dimanapun, Anda khawatir terhadap keburukan terjadi, Nabi bersabda, ucapkan hadis ini. Apa itu? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah ada, tapi kita berlindung kepada Allah dari keburukan ciptaan itu. Harimau itu ada, kita berlindung dari keburukannya, bukan dari harimaunya. Ya, maka agama ini alhamdulillah telah mempersenjatai kita secara ruhiyah, secara mental. Cuman senjata mental itu, senjata ruhiyah itu selalu kalah dengan logika kita yang sebetulnya sangat lemah. Ya, misalnya hadis ini saja, misalnya kita mau nginap ada rasa takut. Rasa takut Anda mungkin logis, tapi secara mental, secara ruhiyah Anda diberi senjata. Sayangnya senjata yang diberikan Nabi ini nggak menguatkan hati, karena hati Anda kalah dengan logika tersebut, dan itu kekeliruan yang sangat fatal. Saya ngerasa jemaah sekalian, di antara dosa banyak orang dalam suasana Covid sekarang adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berdoa, ya Allah lindungi aku dari Covid. Dia pun sudah zikir pagi dan zikir petang.
keluar rumah dia udah bacakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dan Nabi bersabda orang yang keluar rumah membacakan zikir akan dilindungi. Semua yang dijelaskan oleh dalil itu hasilnya pasti. Di pagi hari kalian baca a'udzu bikalimatillahi tammah, sepanjang hari kalian tidak akan mengalami keburukan. Di pagi hari kalian baca bismillahilladzi la yadurru, sampai malam kalian tidak akan mengalami keburukan. Apa yang dijanjikan dalil hasilnya itu pasti. Keraguan kita terhadap yang pasti, inilah suudzon yang saya maksudkan. Ya, misalnya kalau iklan COVID itu kan ada orang yang bawa dokumen, taruh di meja, yang menyentuh dapat lagi, yang nyentuh berapa yang nyentuh dapat semuanya. Ini semua bertentangan dengan sabda Nabi. Nabi kita bersabda la adwa. La adwa, artinya nggak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Covid menular, iya menular, tapi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara Covid, walaupun Covid di tangan Anda, masih ada jarak antara Covid dengan Anda sebetulnya, yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di pagi hari Anda bertawakal, keluar rumah Anda bertawakal, tawakal ini akan menjadi penghalang bahwa Allah tidak memberikan izin bahaya itu terjadi. Jadi Anda jangan melihat bahaya dan gak melihat izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, saya mati. Itu bukan pola pikir orang-orang yang beriman. Orang beriman selalu berpikir ini bahaya, saya terancam dengan izin Allah. Artinya kita gak boleh melihat ancaman ini kekuatan. Kekuatan yang sesungguhnya adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lemah kalau melihat virus ini sebagai kekuatan. Kita akan, oh ini kuat, oh ini menakutkan. Kita sendiri yang lemah. Maka agama mengajarkan, lihatlah kekuatan Allah. Walaupun ada virus, walaupun ada corona, COVID, tapi dia tidak akan menular tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai izin Allah ini terlupakan. Bahwa kita waspada, kita bermasker, kita jaga jarak, oh itu ikhtiar memang, gak boleh kita mengabaikan itu semua. Tapi semua ikhtiar itu di luar. Lalu yang saya bicarakan ini adalah mental. Ya, mental Anda gak boleh bersuudzon, saya udah baca zikir, saya udah begini, tapi saya masih takut. Nah itulah suudzon itu. Anda gak yakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gak boleh terjadi. Kemudian yang terakhir, taghyiru khalqillah fil insan awil hayawan dauman aduna ma hajatin tastad'i dzalika min dalalati syaitan. Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan syaitan. Yang laki operasi agar jadi perempuan, yang perempuan operasi agar jadi laki-laki. Saya kira Anda tahu kasus hukum yang sekarang jadi ramai di Indonesia. Ya, saya nggak tahu namanya. Ada seorang bencong tapi nyaris sempurna berevolusi menjadi perempuan, sehingga ini masih perempuan. Anda kalau ngelihat sekilas juga pasti manggilnya Mbak, gitu kan? Ya bisa-bisa dia lebih mulus daripada yang di rumah, bisa-bisa. Lalu si fulan ini kemudian tertangkap bawa narkoba. Oleh polisi dilihat KTP laki-laki, dimasukin ke sel laki-laki. Wah, inilah yang menjadi perbincangan publik sekarang ini. Bagaimana sebenarnya dalam konsep hak asasi manusia dan lain-lain. Jadi negara kita LGBT ini mau dilindungi, jangan dilindungi. Thailand baru-baru ini baru saja melegalkan pernikahan satu jenis. Dan saya kira sebulan lalu Anda pun mendengar Paulus akhirnya membenarkan umat Kristiani pernikahan sama jenis. Kenapa muncul hal-hal yang melanggar fitrah? Padahal manusia akan tersiksa dengan apa yang melanggar fitrahnya sendiri. Ini bencong yang jadi bencong, apakah dia puas dengan dirinya jadi bencong? Enggak. Ya, dia enggak akan puas dengan itu. Maka penyimpangan fitrah ini penyakit, enggak boleh dilindungi, tapi wajib diobati. Dan tidak ada yang mengobati itu kecuali agama.
Saya beberapa waktu lalu didatangi seorang mahasiswa. Ustadz, saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Saya nih mahasiswa semester akhir, tapi saya punya kelainan orientasi seksual. Saya nggak suka dengan perempuan. Saya suka dengan laki-laki. Saya bilang mohon maaf, pasti Anda udah lama nggak sholat. Iya 4 tahun Ustadz saya nggak sholat. Wajar, Allah berfirman dalam surat Maryam, adha'us shalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Orang-orang yang mengabaikan salat akan rusak fitrah, akan rusak syahwatnya. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya bilang kamu kalau mau sembuh obatmu 2. Salatmu perbaiki sebaik-baiknya. Yang kedua baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Cukup itu, ente nggak perlu ke psikolog, nggak perlu ke psikiater, nggak perlu kemana-mana. 2 ini saja sudah selesai. Perbaiki salatmu serapi-rapinya, luar dan batinnya diperbaiki. Lalu yang kedua, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran ini menyembuhkan segala penyakit hati, termasuk kelainan LGBT itu. Tadi imam kita Ustadz Imam membacakan ayat, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turun Al-Quran ini untuk menjadi penyembuh. Tidak ada penyakit hati yang tidak tersembuhkan oleh Al-Quran. Masalahnya kalau Anda LGBT 3 tahun, lalu Anda ingin baca Quran 3 hari selesai sembuh, nggak bisa. Penyakitnya 3 tahun, terapinya 3 hari. Oh, nggak bisa. Anda harus sabar. Tapi 100% hanya Al-Quran ini yang bisa menyembuhkan kelainan-kelainan seperti itu. Maka di sini beliau mengatakan ciptaan Allah ini telah sempurna, maka merubah ciptaan Allah hukumnya adalah dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam.